Mungkin setelah ini saya ingin mendengar penyampaian dari teman-teman yang telah berhadir di sini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pernyataannya, boleh secara bergiliran, mungkin boleh angkat tangan. 1, 2, 3, mungkin Mas 4 ya. Mic-nya, oh ini. Oke. Duluan, mungkin boleh perkenalkan nama, asalnya dari mana. Oke. Terima kasih sebelumnya host. Nama saya Muhammad Nur Faldian Nafi, Pak. Saya dari Universitas Teknologi Digital Indonesia. Mungkin ini saya meminta pandangan aja ya Pak untuk pemateri juga di depan. Dari temanya kita mengembalikan politik gagasan pada pemilu 2024, sebenarnya ini juga merupakan problematika memang. Maksudnya adalah plus minusnya kembali lagi pada operasional dan pengaturan seperti apa. Terus kemudian pun juga di sini pemikiran, ada suatu workshop yang pernah saya ikuti Pak. Dia bilang di Amerika sana pemimpin yang terpilih itu dilihat setelah pemungutan suara terrealisasi dan beberapa menit kemudian. Di Malaysia akan dilihat ketika pas pemilihan penghitungan suara selesai. Dan di Indonesia sebelum pemilihan pun juga sudah ketahuan bahwa dia akan terpilih. Sedramatis itu dan selucu itu negara kita kalau saya bilang Pak. Semiris itukah yang terjadi di Indonesia sampai orang-orang bisa berpikir seperti itu. Di satu sisi kembali pada politik gagasan memang didoktrin, bukan hanya didoktrin tapi diracuni tadi. Kalau katanya Bapak tadi politik gagasan tapi tidak digagas. Terus kemudian juga yang menjadi suatu pandangan saya yang membuat ini tidak bisa, susah terrealisasi atau sulit terrealisasi adanya sebagaimana yang dibilang Mas Iqbal adalah money politik yang membuat banyaknya pendoktringan dan membuat banyaknya ini sudah seperti budaya yang dimana yang memiliki uang malah dia yang terpilih. Tapi untuk pandangan gagasan lebih luas malah dialah yang terkecualikan. Makanya di konotasi pun sendiri politik kita ini adalah radikal dalam politik ada di pemilu kita. Melihat kekerasan dan lain sebagainya dengan adanya pendoktrinan seperti ini untuk mengembalikan gagasan pada pemilu kita, inilah yang menjadi problematika kita semua. Mungkin saya meminta pandangan saja dari materi di depan. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dalam artian apakah harus ada sebuah kebijakan baru yang entah itu mengekang atau monetarisasi atau lain sebagainya yang dimana kebijakan itu bisa menghilangkan adanya money politik dan lain sebagainya untuk mengembalikan kembali politik gagasan pada kita ini. Karena pada nyatanya memang inilah yang kita butuhkan. Pemimpin yang memiliki poin inilah yang kita butuhkan. Gagasannya luas, bagaimana berpikir untuk kemajuan masyarakat bukan hanya dengan memberikan sebuah distribusi yang berupa material dan dia terpilih. Seperti itu. Dan melihat juga yang namanya money politik ini malah juga dimainkan oleh partai-partai. Seperti itu. Nah, apakah harus ada kebijakan besar langsung ke partainya atau pemerintah memberikan undang-undang dan lain sebagainya yang mengisalkan bahwasanya memang tidak boleh adanya lagi money politik. Kalau kata Bapak tadi sebenarnya ada konsumsi yang harus dibayar juga ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nah, tapi kembali lagi yang namanya ketika misalnya memberikan sesuatu dengan tentunya juga orang yang diberikan itu diberikan sebuah mandat dalam artian tugas dan sebagainya itu sudah sebuah money politik kalau menurut saya. Nah, mungkin itu saya meminta pandangan dari pemateri keempat ini untuk bagaimana caranya pengantisipan dan lain sebagainya perihal tentang hal tersebut. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Faldi ya dari BEM UTDI, bagaimana langkah konkretnya agar mengambil politik gagasan, apakah perlu kebijakan yang radikal atau seperti apa. Nah mungkin kita tampung dulu nih Pak, mungkin silakan Mas yang di atas. Ya, terima kasih waktunya. Saya terkesan dengan adanya KISP ini, tapi saya ingin bertanya itu seberapa KISP maksudnya. Maksudnya itu seberapa erat hubungannya sama Bawaslu? Soalnya saya melihat itu kayak lambang Bawaslu. Ya toh. Ya mungkin seberapa erat soalnya kan kata dari tugas-tugas Bawaslu seperti tadi yang politik uang itu kan kayak tugas mereka. Terus seberapa hubungannya sama kita sehubungan erat sama Bawaslu itu apakah nanti untuk ada pendorong untuk Bawaslu lebih menciptakan pemilu yang seperti asasnya. Terus kemudian apakah aku takutnya nanti KISP ini jadi tumpangan bagi politik-politik tertentu untuk numpang di sini dan untuk memperlebar sayap mereka. Apakah ini nggak menjadi takut seperti itu? Ya mungkin terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Wisnan dari Pleret gitu. Mas Wisnan tadi terkait. Mungkin Mas Edward nanti bisa menjawab juga terkait hal tersebut. Oke, mungkin satu lagi nanti setelah ini kita sesi 2. Masnya pertanyaan atau pernyataan? Boleh, Masnya di atas. Terserah ya, boleh. Kalau pertanyaan dulu Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rinandio Wirapratama dari BEM KM UGM. Nah, menurut saya
diskusi di sini itu bisa dibilang sangat benar, Pak. Yang bisa dibilang kita rasakan dari kemarin-kemarin, pemimpin yang ada di Indonesia itu bukanlah pemimpin yang memiliki gagasan yang konkret, visi, misi, dan program yang benar-benar terpaparkan secara transparan dan jelas ke masyarakat. Bahkan kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang tidak memberitahukan apa gagasan atau program yang mereka ingin lakukan. Malah justru banyak sekali pemimpin yang sekarang ini kalau kita lihat itu mengandalkan lebih ke citra mereka, citra politik mereka. Sebagai contohnya pemimpin A itu adalah pemimpin yang sangat anggaplah Islami, pemimpin B ini anggaplah pemimpin yang sangat nasionalis dan lain sebagainya begitu, Pak. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan ada dua. Yang pertama itu bagaimana cara kita bisa mendapatkan informasi sekonkret-konkretnya, sejelas-jelasnya dari para calon pemimpin kita akan apa visi, misi, dan program yang ingin mereka lakukan. Dan yang kedua, jika mereka itu tidak mau memberikan itu, bagaimana cara kita bisa memperjelas itu, bagaimana cara kita mahasiswa bisa mendemand itu kepada pemerintah, kepada calon pemerintah, calon pemimpin ini, agar mereka itu mau memperjelas ini, karena seperti yang kita ketahui, pasti pada saat pemimpin ini berkampanye, tim sukses mereka pasti akan mendesain ini sebagaimana biar citra mereka itu akan sebaik-baiknya, biar mereka itu tidak ada selipnya dan lain sebagainya. Namun kita pasti inginnya transparansi dan lain sebagainya. Dan mungkin pertanyaan tambahan yang ketiga, apa ekspektasi Bapak terhadap kami mahasiswa BEM, akan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan menurut ekspektasi Bapak dalam mewujudkan politik gagasan ini, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi? Renandio. Renan ya. Dengan dari Mas Renan tadi terkait dengan bagaimana mendekatkan komunikasi ya, transparansi terkait dengan seorang calon mungkin atau kandidat terhadap audiens, dan juga terkait dengan bagaimana sih peran BEM ya Mas ya, BEM untuk mendorong politik gagasan ini sendiri. Terus tadi ada dari Mas Wisnan, Mas Wisnan tadi juga terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, misalkan berkolaborasi dengan Bawaslu atau seperti apa, karena kan tugasnya Bawaslu jelas ya terkait dengan pengawasan pemilu, apakah kita juga bisa turut mengawasi atau seperti apa gitu. Dan yang tadi dari Mas Faldi terkait dengan mengembalikan politik gagasan itu seperti apa, apakah perlu kebijakan yang radikal atau bagaimana. Mungkin boleh langsung dijawab mungkin dari Pak Syafi'i dulu nggih. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya kira ini banyak stakeholder yang harus terlibat di situ, baik partai politik, ya, sebagai instrumen yang diberikan amanah oleh konstitusi, ya, untuk ajang pemilihan, ya, untuk pemilihan mulai dari anggota dewan sampai dengan presiden, ya, karena presiden pun nanti kan dukungan partai politik, ya. Ya, jadi ini artinya bahwa partai politik mempunyai satu instrumen yang sangat penting sekali, sehingga tentunya ini menjadi pemikiran dari partai politik itu sendiri, bagaimana kemudian mampu mentransformasi, ya, dengan perkembangan zaman, tuntutan di masyarakat, ya, termasuk pemilih. Ketika berhadapan dengan teman-teman pemuda begini, ya, apa yang kemudian partai politik itu dia juga bisa mengakomodir, bisa kemudian bisa menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat, ya, termasuk anak-anak muda. Kemudian juga tidak kalah penting memang di masyarakat itu sendiri, ya, saya kira ini menjadi secara bersama lah, ini menjadi satu hal yang patut menjadi evaluasi kita, sejauh mana kemudian kesadaran masyarakat untuk melihat kepentingan dari sebuah gagasan yang dibawa oleh kandidat ini yang menjadi prioritas. Bagaimana dia akan memilih, menjatuhkan pilihan si A, si B, si C. Ini saya kira kan satu hal yang prosesnya cukup kompleks karena ini ada di masyarakat. Padahal kita tahu sendiri kalau di masyarakat kan dimensinya banyak sekali, singgungannya banyak sekali. Di situ ada faktor sosial, faktor budaya, faktor mungkin juga kalau tadi disinggung politik uang itu kan juga mungkin faktor ekonominya begitu, ya. Sehingga saya kira banyak hal, ya, dan tidak bisa kita berpikir menurut kami, ya, jangka pendek. Ini sebuah PR jangka panjang kita yang harus diselesaikan. Artinya dengan
kualitas negara kita yang nanti akan berjalan ya sesuai sejarahnya, saya kira pada saat tertentu memang kita harus bisa menghasilkan masyarakat ya, kalau istilahnya itu kalau kami menamakan itu masyarakat madani gitu. Mungkin banyak literatur tentang seperti apa masyarakat madani itu, ya harapannya masyarakat yang sadar akan gagasan itu, sehingga pilihannya itu tidak sekedar saya terima berapa begitu ya, saya terima dari siapa begitu. Kemudian yang kedua saya kira ke KSP ya. Kemudian yang ketiga tadi poin-poinnya apa Mas, aku lali. Yang dari Mas Renan ya. Pertama dia mungkin mengeratkan silat komunikasi ya Pak, karena kadang transparansi itu kurang. Ya, saya kira memang kampanye ini bisa lebih dialogis, sebetulnya bagian dari kita bisa mengenal kandidat ya. Entah itu nanti di pemilu kada maupun di legislatif, termasuk nanti juga pilpres begitu ya. Sehingga ini juga seiring berjalannya juga dengan kultur yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara debat itu kan kayaknya kita bisa lihat ya evaluasi kemarin ya. Debatnya ada bocorannya kemudian ya. Terus ada yang harus dilindungi gitu ya. Itu kalau kemarin sempat menjadi bahan diskusi yang cukup menarik. Ini tentunya dengan kondisi yang paling mungkin di Indonesia begitu ya, proses masyarakat itu mendapatkan apa yang akan diperjuangkan oleh partai politik atau apa yang akan diperjuangkan oleh para kandidat secara khusus begitu ya. Nah ini saya kira forum-forum diskusi semacam ini salah satunya. Harapannya akan banyak civil society yang melakukan hal yang demikian. Untuk apa? Banyak yang tersentuh. Mungkin teman-teman KISP banyak ke anak-anak muda, tapi harus ada sentuhan lain yang dilakukan oleh teman-teman yang lain dengan organisasi atau dengan lembaga yang lain. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir saya kira harapan kalau terhadap mahasiswa, saya kira kami sendiri kebetulan ya, sekali lagi kebetulan kami sendiri posisi kalau secara partai sebagai oposisi memang mengharapkan oposisi ini kuat dalam negara kita. Yang saat ini terasa hilang itu adalah oposisi di luar parlemen. Artinya suara dari mahasiswa ini kalau kami melihat memang kurang kuat begitu. Sehingga harapannya mahasiswa dengan independensinya saya kira bisa mencerna kondisi negara seperti apa, sehingga bisa berpikir kritis untuk kemudian menjaga demokrasi yang ada di negara kita. Ini saya kira tadi karena pertanyaannya harapan ya Mas ya. Saya kira kita sama-sama lah, kami yang di partai politik di parlemen dan harapannya juga masyarakat sipil termasuk teman-teman mahasiswa bisa bergerak juga dengan tadi ya, dengan budaya akademisnya begitu ya, dengan latar belakang keilmuan yang saya kira beragam, cukup kompleks begitu, bisa mengkritisi kebijakan yang mungkin bisa dievaluasi ya, baik itu dari eksekutif ya ataupun legislatif. Saya kira begitu Mas. Terima kasih Pak Syafi'i. Mungkin lanjut ke Pak Suharwanta. Silakan. Ya. Jadi kalau kita cermati sebetulnya arah politik Indonesia itu sudah pada arah politik gagasan. Sistem pemilu kita juga sistem pemilu yang memang sebetulnya mengkondisikan agar gagasan itu menjadi bagian terpenting dari kontestasi. Karena apa? Karena setiap partai politik didirikan, itu pasti kemudian dia memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di dalamnya ada platform partai, ada garis-garis perjuangan partai, ada visi misi partai. Artinya kalau kita sekalian ini mencermati, masing-masing partai itu punya visi misi. Yang itu sebetulnya gagasan. Gagasan pendiri partai itu bagaimana untuk membangun Indonesia. Kemudian sistem pilkada kita, setiap calon kepala daerah wajib untuk membuat visi misi. Yang itu menjadi dokumen resmi bagi KPU, agar nanti ketika sudah terpilih, maka kepala daerah yang bersangkutan mempunyai komitmen untuk menuangkan visi misinya menjadi kebijakan-kebijakan selama dia menjabat. Atau di dalam dokumen pemerintahan ada
namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi sesungguhnya iklim politik kita sesungguhnya sudah diarahkan ke sana oleh sistem yang dibangun. Hanya persoalannya ketika di prakteknya, ini yang masih ada kesenjangan. Karena ketika seorang kandidat itu berkontestasi, ya itu tadi, tidak semata-mata menuangkan ide gagasannya, visi misinya, tetapi juga ada sisi lain yang tadi banyak disebut sebagai yang bersentuhan dengan uang. Nah, harapan saya termasuk senior di politisi, karena saya sudah 5 kali ikut pemilu sejak tahun 99. Saya dulu 2 kali di DPRD Kabupaten Bantul, lalu sudah 3 periode di provinsi. Cukup ya senior dalam kontestasi politik ini, sangat berharap anak-anak muda itu nanti yang mewarnai. Karena kalau anak muda-mudi ini kan lebih natural, lebih masih idealismenya masih tinggi dan tanggap dengan berbagai persoalan. Nah, kami berharap tadi dari Mas Bem tadi, apa yang diharapkan mari anak-anak muda mulai masuk ke partai politik. Jangan sampai nanti alergi pada politik gitu. Jadi nanti kalau alergi pada politik, ya isinya nanti hanya menghujat terus kepada partai politik tanpa ada upaya untuk membenahi dari dalam. Karena kalau sistemnya sudah baik, tinggal sekarang pelakunya. Nah, mari pelakunya diisi oleh orang-orang yang baik. Gitu. Oke. Nah, saudara sekalian, jadi mungkin asumsi sekarang ini memang ya orang masuk partai politik ini kalau mau nyalek misalnya harus punya duit banyak. Nah, sementara saya ini sudah 5 kali pemilu, saya bukan dari keluarga yang mampu, bukan dari pemilik modal yang kuat, tapi setiap kali pemilu saya menang. Terpilih. 5 kali pemilu saya menang terus. Karena apa? Sebetulnya pemilih itu akan melihat memang ada 2 investasi. 1 investasi sosial, 2 investasi uang. Modal uang dan modal sosial. Nah, ini komplementer, Pak. Semakin besar kita punya modal sosial, semakin kecil kita keluar uang. Tapi kalau kita nggak punya modal sosial yang besar, uangnya yang harus besar. Nah, maka kalau anak muda sejak awal terlibat dalam politik, dalam partai politik, itu artinya sudah mulai menabung modal sosial. Nah, ketika nanti berkontestasi, ya sudah siap, nggak perlu banyak uang. Gitu. Ya butuhlah untuk buat baliho, untuk ya ongkos politik masih perlu memang gitu. Tapi tidak kemudian harus kalau orang desa harus nyempal adol peman ya nggak perlu gitu. Nah, artinya mari partai politik sebagai lembaga yang resmi diakui undang-undang itu diisi dengan generasi muda yang baik yang ke depan memang lebih bisa memberikan harapan. Gitu. Nah, silakan partai politiknya ada 25 partai politik sekarang. Tinggal milih mana yang cocok untuk diisi gitu. Nah, kalau di sini kan ada PKS, ada PAN gitu. Ya di sana kan banyak partai politik gitu. Dan saya sebagai ketua DPW PAN DIY menjamin kalau mau masuk PAN saya masukkan gitu. Nah, saya kira itu yang penting, Pak. Jadi sekarang sistemnya sudah baik sebetulnya, sudah disiapkan untuk menjadi politik gagasan gitu. Karena ada visi misi, ada gagasan-gagasan. Nah, sekarang tinggal pelaku-pelakunya. Nah, mari pelaku-pelakunya ya dari kita semua. Apalagi yang sudah punya mindset, sudah punya modal pemikiran, modal pemahaman mengenai sebuah politik yang sehat, yang baik, ini akan mewarnai di setiap partai politik yang ada. Saya kira demikian, Mas Iqbal. Ya, tadi poin pentingnya anak muda harapannya tidak alergi dengan politik, ya Pak. Dan sebenarnya forum ini juga kita hadirkan
untuk menembus barrier yang selama ini antara partai dengan anak muda itu kadang ada barrier yang tinggi ya Pak ya. Kadang dianggap kalau dengan partai ini ada kepentingan dan sebagainya. Tapi ini kita hadirkan forum ini untuk bisa membangun dialog yang inklusif antara teman-teman muda dengan partai politik. Nah inilah tujuan dari kita. Nah selanjutnya mungkin Pak Bahtiar saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Kalau politik gagasan itu bisa subur misalkan ya, saya melihat kenapa tadi Pak Safi kritik pada teman-teman mahasiswa ya BEM ya kurang advokasinya kurang maksimal ya, kurang nendang atau suaranya nggak begitu nyaring lagi untuk mengadvokasi isu-isu publik. Saya nggak tahu apakah sudah disibukkan dengan tugas-tugas akademik di kampus, banyak tugas dan lain sebagainya sehingga nggak sempat lagi mikir kehidupan sosial masyarakat harus cepat lulus ya. Jadi variabelnya mungkin juga banyak Pak. Karena mahal kalau nggak segera lulus menyiksa orang tuanya kan kadang-kadang juga menjadi dilema tersendiri. Tapi memang tugas-tugas agent of social change, social control itu harus tetap dirawat di teman-teman mahasiswa ya BEM anak-anak muda itu. Mungkin juga perlu didorong supaya proses aturan ataupun aparat penegak hukum itu juga jangan terlalu kesannya itu mempressure ya, dikit-dikit lapor ada orang lapor, tangkap dan sebagainya sehingga orang malas bersuara, takut bersuara sehingga apatis seperti itu. Saya kolega dosen saya juga beberapa sudah ditangkap polisi gara-gara nge-tweet, gara-gara posting, gara-gara komen. Jadi ngapain bersuara kalau slip-slip lidah dikit atau salah senggol jempol dikit bisa jadi masalah seperti itu loh orang sehingga menjadi safety player aja di masyarakat di era demokrasi. Mungkin karena proses penegakan hukumnya yang terlalu keras ataupun kultur demokrasi kita yang belum siap dalam artian melihat perbedaan, belum bisa melihat itu perbedaan, ini kritik, ini nyinyiran, ini pelecehan itu mungkin belum clear ya sehingga orang masyarakat itu untuk speak up jadi ragu-ragu, takut ya kena ITE, kena apa-apa. Kadang-kadang saya juga kasihan juga, saya punya teman dosen di Sumatera ditangkap polisi di penjara gara-gara nge-tweet kritik, gitu. Waduh, ini agak galak sekali hukum kita itu Pak, sehingga orang bersuara aja menjadi mungkin freedom of speech-nya ini mungkin juga perlu diatur, jangan dikit-dikit tangkap, jangan dikit-dikit lapor. Mentalitasnya kerdil sekali, dikit-dikit lapor kayak masyarakat kita kayak cengeng gitu loh. Ada masalah dikit aja lapor, masalah dikit aja lapor. Kadang polisi penegak hukum kita itu disibukkan dengan perkara receh atau remeh-temeh gitu loh. Hal yang sebenarnya nggak perlu lapor. Kadang-kadang saya ngelihat itu berita yang di infotainment ini capek juga loh, kayak gini aja dilaporin. Ini dilaporin ya, polisi kita selalu ngurusi hal yang sifatnya enggak substansial. Bukan berarti kita juga bukan pembiaran, tapi harus ada koridor mana yang perlu didialogkan, mana yang perlu direstorat, di justice seperti itu dan sebagainya itu juga perlu. Benar, kadang-kadang restoratif justice untuk transaksi juga di belakang, ayo damai tapi ya tadi wani piro juga kan repot juga. Nah mungkin gitu ya Mas ya, sehingga mahasiswa juga perlu bersuara, memberikan tawaran gagasan-gagasan, juga menjadi pressure group pada kebijakan pemerintah yang mungkin dinilai merugikan masyarakat, nggak berpihak dan nggak baik, itu perlu diingatkan juga ya, sehingga apa yang teman-teman yang di DPR perlu dipersuasi, dikontrol dan lain sebagainya juga bagus juga gitu. Bukan berarti DPR juga anti kritik ya, boleh aja dikritik. Tapi jangan gampang-gampang lapor ya Pak, bilangnya gitu. Dan kalau gitu nanti sakit hati lapor perbuatan tidak menyenangkan, ya, lama-lama penjara bisa penuh gara-gara perbuatan nggak menyenangkan. Ini yang mahasiswa yang pacaran ini diputus pacarnya lapor, kenapa perbuatan tidak menyenangkan, ya aduh repot ini. Gitu Mas, jadi mungkin masukin aja ke pemerintah supaya bagaimana membuka ruang demokrasi itu lebih enak, lebih cair sehingga orang bersuara itu bisa lebih bebas, lebih los dalam artian yang penting tidak sara gitu ya.
nggak sara, penting ngomongnya nggak sara, ngomongnya tidak pelecehan dan sebagainya, itu mungkin masih bisa ditolerir ya, bagaimana gagasan itu tumbuh. Tapi kalau ini nggak akan spreading, nggak akan meluas kalau orang takut berbicara, Mas Iqbal, Mas Edward. Jadi bagaimana mendorong publik, masyarakat itu berani bersuara, gitu aja. Lah anak muda juga perlu diajak seperti ini. Kalian bergerak di anak muda, tapi perlu juga ya Pak ya di grassroots, di forum-forum warga itu juga ditumbuhkan kultur politik gagasan seperti ini. Berbeda pendapat itu biasa ya. Bagaimana lebih dewasa dalam berpolitik, sehingga kalau di grassroots kan kadang lebih itu lagi ya Pak, tantangannya lebih nyata ya. Beda pilihan politik bisa neng-nengan itu Pak, bisa musuh-musuhan, bisa kemarin tempo dulu kan kita dengar nggak boleh dikubur di sini, nggak boleh gara-gara beda pilihan politik lah, seperti itu kan, itu belum siap berbeda di dalam konteks politik. Nah, saya mungkin bisa mengusulkan dalam konteks supaya politik gagasan itu tumbuh subur ya, ruang demokrasinya itu ruang demokrasi yang sebenar-benarnya, tidak ada intimidasi, tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, diskriminasi dan sebagainya. Itu saya kira perlu dihindarkan. Nanti kalau temannya dia penegakan hukumnya nggak begitu serius, kalau musuhnya penegakan hukum serius, nyenggol dikit aja langsung diurus, dilapor, ditangkap. Wah, kadang-kadang ini politik yang menjadi tidak sehat dalam ruang demokrasi kita, karena menggunakan instrumen penegakan hukum, instrumen aparat untuk bisa jadi menjadi wahana intimidasi, teror tersendiri secara psikologis, sehingga tidak berani bersuara, sehingga gagasan itu tidak muncul seperti itu, Mas Iqbal. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Tadi poin menarik ya terkait dengan freedom of speech yang masih banyak PR-nya gitu. Nah, sebelum lanjut, tadi ada satu pertanyaan mungkin belum terjawab terkait dengan posisi KISP ya. Itu seperti apa? Apakah saya partai atau bagian dari Bawaslu atau seperti apa? Nah, ini monggo Mas Edward bisa diklarifikasi. Oke, terima kasih Mas Iqbal, Mas Wisman dari Player J, Mas J. Logonya mirip Bawaslu. Oke, jadi saya sedikit masuk, Mas. Makna dari kotak itu, kalau kita secara filosofi kita melihat itu bagian dari kedaulatan rakyat, bukan logonya Bawaslu. Jadi itu bagian dari logo demokrasi, bagian dari kedaulatan rakyat. Nah, posisi KISP itu adalah sebagai masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang tentu ya bermitra dengan siapapun, dengan KPU, dengan Bawaslu begitu. Tapi bukan strukturnya, bukan di bawah mereka. Kita terpisah dari instrumen-instrumen negara. Nah, posisi kita ada di situ, di tatanan masyarakat sipil. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan apakah tidak takut nanti ditarik-tarik ke politik. Jadi ini yang jadi catatan kita ya dari teman-teman muda, saya sendiri begitu. KISP ini ruang, kita akan membuat ruang di 2023. Kenapa kita ingin membuat sebat ruang dialog dan diskusi? Kalau kita tarik Mas Wisman, teman-teman sekalian, demokrasi itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda itu kan ide, pasar ide ya, sebagai bursa ide. Mendialogkan sebuah ide yang nanti akan dibeli oleh masyarakat begitu kan. Secara konteksnya seperti itu. Sayangnya begitu, ada pergeseran kalau kita memahami demokrasi sekarang beralih pada transaksional. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah Mas Wisman, teman-teman sekalian, partai politik itu kan didirikan oleh para pemikir. Nah, demokrasi itu kan bagian dari pemikir. Kita cek Syahrir misalnya, ketika mendirikan Partai Sosialis, dia seorang pemikir. Masyumi juga berangkat dari Pak Nasir yang pemikir begitu. PNI Bung Karno juga seorang pemikir. Artinya ini dibangun oleh gagasan dan ide. Nah, kita ingin mengembalikan itu. Memang sekarang agak lucu, partai politik dibangun oleh pengusaha. Nah, ini agak ada pergeseran yang menurut saya tidak dialogis lagi. Nah, kami ingin hadir sebenarnya Mas Wisman untuk kita menguji gagasan, isi kepala, visi misi ke depan para kandidat atau para politisi. Alangkah sedikit aneh ketika seorang politisi yang dia punya kewenangan lebih untuk mengatur kita, tapi tidak pernah diuji.
Nah, pengalaman saya jadi pemilih pemula, Pak Syafi'i, Pak Suranta, di 2014 saya pemilih pemula. Itu flat ya diskusinya seperti itu. 2019 kemarin juga sama, nggak ada yang menarik belas pada saya itu. Jadi kalau kita masuk ke TPS itu, kalau memilih legislatif itu bingung mau milih yang mana. ini curhat Pak ya. Jadi ini kita dilematis, kayak pemilu kita tuh kan seperti nasi padang ya. Kalau kita masuk warung nasi padang kan dihadapkan banyak lauk begitu. Sama ketika kita masuk ke TPS, kontestasi 2019 kemarin itu seperti itu. Nah, kita ingin membuka ruang itu. Di 2017 Pilwali Kota Yogyakarta, karena saya orang Jogja, saya enggak milih Pak, karena saya enggak tahu gagasan idenya apa, karena enggak menarik begitu. Nah, kami di KISP berpikir harusnya kita harus membentuk ruang dialog dan kampus-kampus itu wajib berani kontak dengan negara atau dengan politisi untuk menguji. Saya sama teman-teman punya evaluasi Mas Wisman ketika saya jadi aktivis begitu Pak, sampai sekarang masih aktivis begitu. Saat jadi mahasiswa begitu terlalu sangat antipati dengan partai politik atau dengan teman-teman politisi. Tapi makin ke sini kita salah, justru kita tarik untuk diuji. Apa gagasanmu? Sama dengan KPU dan Bawaslu. Kita datangnya kita tanyakan, bagaimana membuat kompetisi ini menjadi lebih menarik begitu. Nah, sekarang ini kita sedang membangun itu Mas Juan. Bukan berarti ini akan ditarik-tarik dimanapun. Justru kami sekarang berniat ngundang seluruh partai politik, ketua partai politik untuk berani berdiskusi seperti ini. Ini bocoran Pak Suranta, Pak Syafi'i. Kita tuh sudah ngundang banyak. Cuman yang hadir nggak banyak gitu. Jadi ada juga politisi kita tuh yang nggak berani juga berhadapan berdialog seperti ini. Nah, ini kita harus membiasakan bahwa demokrasi itu adalah perang ide atau perang gagasan. Itu mungkin Mas Iman ya kegelisahan kami untuk melakukan ini. Dan kita monggo, kami juga datang ke kampus-kampus begitu untuk membuat workshop terkait dengan kreator digital. Bagaimana teman-teman pemilih muda dapat juga membangun narasi politik yang baik di media sosial. Ini kan juga jarang dilakukan partai politik dan penyelenggara pemilu, begitu. Nah, tentu ketika mengundang sekaligus mengkritik begitu Pak Suhanta dan Pak Syafi'i, kita ada ruang kosong yang belum diisi banyak. Partai politik khususnya dan juga penyelenggara pemilu yang masih minim ketika membahas politik. Agak sedikit bosan Mas, kalau kita berdiskusi hanya mengatakan 14 April itu akan ada pemilu maka teman-teman datang ke TPS. Kok kayaknya kok anak muda kok nggak gitu banget begitu. Justru sekarang kita kumpulkan teman-teman politisi untuk teman-teman kita bisa berdialog. Mungkin di situ dari saya Mas Wisman. Baik Mas Edward ya. Intinya KISP ini hadir dari masyarakat sipil untuk tujuan yang baik seperti itu. Dan ikhtiar kita bersama ya. Baik teman-teman kita masuk ke sesi 2. Silahkan. Sayap kanan ada nggak? Nah, ini nggak apa-apa nanti 3, situ 4. Mungkin sayap barat dulu ya. Oke. Siap. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam. Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tergabung juga dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini saya rasa sebagai tema reflektif ya, mengembalikan politik gagasan pada pemilu 2024. Nah, berarti ketika ada yang dikembalikan, ada status quo yang tercetus di situ, ada status quo yang menetap di situ. Politik-politik yang tidak mendahulukan gagasan dan orientasinya hanya pada tujuan-tujuan kekuasaan. Kalau misalkan saya coba ingin menguji ide ini Bapak sekalian yang ada di depan, untuk mengembalikan politik gagasan ini yang perlu dikuatkan pertama kali, karena kalau melalui konteks pemilu itu kan biasanya kita fokus hanya pada membentuk pemerintahan yang kuat melalui memilih orang-orang yang capable dan kompeten pada kepemimpinan tersebut. Nah, tapi dalam demokrasi itu kan dua arah. Harus ada pemerintahan kuat sebagai kekuasaan formal dan juga harus ada rakyat berdaulat yang punya partisipasi kuat itu juga punya otonomi mandiri terhadap pemerintahan. Nah, maka dari itu mungkin solusi pertama yang bisa coba diuji adalah bagaimana para aktor-aktor dalam pemilu nanti
dia itu punya gagasan untuk memperlebar partisipasi publik, ya, untuk memperlebar gagasannya adalah penguatan pada masyarakat sipil, pada partisipasi masyarakat sipil terhadap politik itu sendiri. Karena biasanya kalau kita lihat pada visi, misi para aktor-aktor yang berlaga di pemilu itu seolah-olah hanya berkutat pada pemerintahan yang kuat tadi saja. Tapi di sisi lain untuk menguatkan demokrasi pada melibatkan partisipasi masyarakat secara berdaulat ini itu kurang gagasan di situ. Nah, maka yang pertama adalah bagaimana menguatkan partisipasi ya, atau memiliki gagasan penguatan gerakan sipil itu sendiri. Dan itu kalau misalkan kita merujuk ke salah satu teori politik konterdemokrasi ya, salah satu untuk melawan politik negatif adalah dengan mengembalikan kekuatan rakyat, yaitu sebagai kedaulatan yang seimbang dengan pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat beberapa tahun ini posisi sipil ini lebih rentan untuk diperkarakan. Nah, pada 2024 nanti kita pengen melihat nih Pak, bagaimana penguatan sipil ini dibuktikan dengan harapan-harapan bahwa posisi sipil ini lebih kuat. Kita lihat KUHP yang kemarin, ya, potensi-potensi, salah satu potensi sipil yang lebih rentan untuk dipidanakan seperti penghinaan pada martabat Preswapres, kemudian pada penghinaan pemerintah, kemudian bahkan pada aspek jurnalistik juga pada penerbitan dan percetakan, ini kan juga ada ancaman pidananya. Nah, ini mempotensikan sipil itu lebih rentan untuk diperkarakan. Nah, harapannya kita pengen melihat nih siapa aktor-aktor politik yang berani untuk melonggarkan kerentanan-kerentanan tersebut. Dan yang terakhir, karena tadi juga bapak-bapak di depan banyak yang bilang pemuda jangan antipati terhadap politik, pemuda jangan antipati terhadap partai politik. Pak, bukan seperti apa ya, memang karakteristik pemuda ini agak sulit untuk diorganisir, bergerak secara terorganisir. Bahkan jangankan partai politik, organisasi kampus aja yang selalu melawan itu juga sulit untuk mendapatkan massa saat ini ya. Nah, ini menjadi menarik ketika harus ada variasi akses terhadap pelibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik. Kalau di bahkan di data BPS itu sendiri ada penurunan partisipasi publik dalam kebijakan publik ya sejak 5 tahun terakhir, yang biasanya ada di angka 60-55% tahun 2020 dia berhenti di 54%. Nah, ini harus ada variasi akses, bukan hanya pada akses parlementer, tapi juga harus akses ekstra parlementer yang mungkin difasilitasi oleh aktor-aktor parlementer. Contohnya, partai politik mengajak pemuda-pemuda ini secara non-struktural untuk membawa gagasan-gagasan pemuda ini ke pemerintah. Bagi pemuda yang lebih suka hal-hal instan seperti ini itu kan akan menarik. Jadi dia tidak perlu untuk misalkan dia punya penolakan terhadap kebijakan pemerintah, undang-undang misalkan ya, baik secara formil maupun material, dia harus mengajukan judicial review ke MK misalkan seperti itu atau hal-hal lainnya. Nah, ini cukup menarik. Dan pemuda itu, dan karena dari itu ya Bapak sekalian, jadi pemuda yang bisa mendapatkan variasi akses seperti itu, mungkin yang punya orientasinya pada akhirnya yang orientasinya pada perubahan, ya dia tidak perlu untuk masuk pada koalisi perubahan, contohnya seperti itu. Ataupun juga ingin persatuan Indonesia tidak masuk pada koalisi Indonesia Bersatu. Nah, itu sebagai contoh-contoh saja bahwa pemuda itu tidak perlu terlibat jauh dalam mekanisme-mekanisme formal, tapi bisa disediakan aksesnya lebih jauh oleh mekanisme-mekanisme formal tersebut. Ya, mungkin itu 3 gagasan tadi. Yang pertama adalah tentang penguatan gerakan sipil. Yang kedua adalah bagaimana melonggarkan kerentanan partisipasi sipil ini terhadap kritik ataupun masukan terhadap pemerintah. Dan yang ketiga adalah variasi akses yang bisa disediakan mekanisme formal terhadap kita-kita yang suka mekanisme-mekanisme non formal. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam dari BEM UMY. Selanjutnya mungkin sebelah barat dulu ya. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Ahsan Takwim. Nah, saya ingin menyoroti terkait dengan tadi sedikit disinggung terkait dengan money politik, yang dimana tentu dalam selalu proses-proses pemilu selalu terjadi money politik. Nah, yang menjadi catatan kan sekarang bagaimana kemudian upaya pencegahan yang dilakukan. Nah, tentu dalam upaya pencegahan dilakukan itu tidak hanya kemudian hanya stakeholder oleh pemerintahan, namun juga ada sinergitas dengan pihak masyarakat terkait dengan bagaimana mencegah praktek-praktek money politik tersebut. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan fenomena money politik ataupun politik uang, itu ada satu variabel yang dinamakan dengan patronase, di mana kemudian ada hubungan antara patron dan juga klien, sehingga menyebabkan mungkin sampai pada maraknya politik uang itu dianggap sebagai budaya dan mungkin tidak bisa ditolak oleh masyarakat, bahkan kalau sekarang lebih banyak perspektif masyarakat membutuhkan. Nah, ini kan yang menjadi bagaimana kemudian ada kontradiksi terkait dengan paradigma politik uang yang terjadi pada saat ini. Nah, saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana pencegahan, karena kalau politik uang saya rasa kalau tidak akan selalu ada upaya pencegahan, ketika ini terjadi semakin marak, tentu selain kemudian terjadi ongkos politik yang lebih mahal, karena memang politik uang tidak hanya terjadi pada kontestasi pemilu pres-wapres, tapi juga sampai pemilihan kepala desa. Ini kan yang saya rasa menjadi sulit. Ada beberapa upaya yang saya rasa bisa kita pakai, yaitu terkait dengan baik upaya secara pendekatan konstitusional ataupun pendekatan kultural. Akan tetapi sebenarnya secara hukum saya rasa ada beberapa pasal yang sudah mengatur terkait dengan politik uang. Tapi dalam upaya implementasinya terkait dengan miss ataupun bias dalam kemudian menyelesaikan melalui pendekatan hukum. Kadangkala mungkin ada upaya pembelaan seperti karena tahapan pemilu belum dimulai, jadi serangan fajar yang dilakukan itu belum masuk pada praktek politik uang karena tahapan pemilu belum dimulai. Nah, ini kan saya rasa menjadi bias, walaupun itu sebenarnya masuk kategori politik uang. Nah, kemudian ketika pendekatan konstitusional juga belum ada upaya secara kebijakan publik yang sampai ke dalam tataran masyarakat bawah, karena perubahan-perubahan besar itu bisa dilakukan ketika kita dilakukan perubahan melalui perubahan kecil, terutama dalam tataran grassroots. Nah, ini kan menjadi penting, walaupun kemudian kita juga melihat ada di mungkin salah satu desa ya, di Murti Gading di Sanden Bantul, itu ada peraturan kelurahan mengenai politik uang. Nah, ini saya rasa bisa menjadi rekomendasi kebijakan untuk desa yang lainnya. Tapi tentu dalam hal ini saya perlu perspektif dari bapak-bapak DPRD sekalian, terutama sebagai aktor politik yang masuk dalam sistem dan juga sebagai salah satu orang partai politik yang dimana salah satu fungsi partai politik mengagregasi aspirasi masyarakat. Nah, ini saya ingin melihat menanyakan terkait dengan perspektif ataupun pandangan dari bapak-bapak sekalian terkait dengan upaya pencegahan politik apa sih yang seharusnya relevan bisa kita lakukan. Karena ketika kami mungkin seperti saya ini sebagai individu merdeka ya, tidak masuk dalam sistem, susah juga. Ada yang mengatakan harus masuk sistem untuk merubah itu semua. Nah, mungkin karena saya belum masuk sistem, nah mungkin dari bapak-bapak yang sudah terlibat dalam suatu sistem tersebut bagaimana perspektifnya. Jadi terutama sebagai pejabat publik dan juga politisi dan juga kader partai terkait dengan upaya pencegahan politik uang dan juga perspektif sebenarnya politik uang seperti apa dan komitmennya dari pejabat publik terkait dengan pencegahan politik uang. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahsan. Selanjutnya, oke. Boleh perkenalan diri dulu ya, asalnya dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Fatih, saya dari JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Ketika kita membahas tentang pemilu 2024, tentunya kita tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana isu yang sedang dikaji oleh teman-teman dari hukum terutama adalah tentang sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pada faktanya Bapak, sistem yang sekarang atau proporsional terbuka itu menurut saya itu telah gagal mengembalikan politik gagasan itu sendiri. Karena apa? Di masyarakat, politik gagasan ini seperti yang telah dijelaskan oleh Mas berbaju hitam itu terhalang oleh
adanya praktek money politik seperti itu. Mungkin kita sebagai anak muda bisa bermimpi tentang politik berkemajuan di Indonesia. Tapi bagi masyarakat bawah dengan sistem yang sekarang, menurut saya boro-boro kita berpikir untuk Indonesia berkemajuan, sedangkan nasi saja mereka tidak mendapatkan gitu. Ada istilah itu rakyat itu lebih berharap nasi daripada narasi kalau menurut saya sekarang. Nah, dengan diadakannya pengujian sistem proporsional terbuka ini, maka ada kemungkinan pemilu 2024 nanti akan berubah sistem menjadi proporsional tertutup. Pertanyaannya saya sederhana, Pak. Bapak pemateri di depan setuju tidak dengan sistem proporsional tertutup dengan kembali diadakan dengan latar belakang bahwa sistem proporsional terbuka sekarang telah gagal untuk menggalikan politik gagasan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hafid ya. Fatih. Oh ya, sorry. Oke, langsung saja mungkin ke Pak Suharwanto dulu nggih Pak. Bisa diberi tanggapan atas pernyataan dari teman-teman tadi. Silakan Pak. Ya, kalau kita soroti terkait dengan money politik ya, politik uang. Kalau sistemnya atau peraturannya sudah jelas, sudah ada antisipasi untuk tidak terjadi money politik. Ada penegakan hukum yang bisa dilakukan untuk menangani money politik. Money politik itu apa sudah dijelaskan di undang-undang. Kemudian nanti penanganannya juga ada, penegakannya juga ada. Persoalannya itu adalah ketika penegakan hukumnya. Karena money politik yang bisa ditangani oleh undang-undang ini yang dianggap melanggar, itu yang money politik yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif. Nah, untuk membuktikan tiga-tiganya ini kan susah sekali itu. Sehingga penanganan kasus-kasus money politik itu tidak efektif untuk bisa mencegah terjadinya money politik. Karena ketika dilakukan pada titik-titik tertentu, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai masif sistematis. Nah, sementara untuk menghindari itu pun ada cara-caranya. Partai politik ataupun kandidat yang berkontestasi itu bisa, asal tidak dilakukan secara sistematis, masif, terstruktur, itu sudah mau diterapkan undang-undangnya sudah ada kesulitan itu. Jadi memang ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, maka memang apa yang harus dilakukan ya edukasi. Partai politik sesungguhnya oleh undang-undang juga sudah ditugaskan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat, kepada masyarakat, itu adalah partai politik. Persoalan yang lain lagi bisa dirasakan bagi kami di partai politik. Karena untuk upaya-upaya seperti itu pasti juga perlu dukungan-dukungan. Dukungan anggaran misalnya, dukungan dana misalnya. Sementara kami partai politik pun sangat terbatas dukungan anggaran dari pemerintah. Karena setiap kali bantuan partai politik mau dinaikkan, ya sudah ada banyak pihak yang teriak-teriak gitu. Nah, ini yang jadi dilema-dilema yang terjadi di kita semuanya. Kemudian corong-corong ataupun saluran-saluran aspirasi memang tidak perlu dan tidak harus kemudian orang ataupun masyarakat langsung masuk ke partai politik. Itu bagian dari upaya. Tetapi yang lain pun bisa dilakukan. Asal memang disampaikan secara baik melalui media massa, melalui komunikasi. Kalau kami di parlemen, di DIY, Pak Syafi'i, saya dan teman-teman yang lain sangat terbuka untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Audiensi kita terima, kemudian mau ketemu kita terima apa yang mau disampaikan itu. Dan sementara yang saluran-saluran yang lain tadi yang disampaikan misalnya ada forum-forum yang
bisa untuk mengakses kepada kebijakan, kepada masukan kepada pemerintahan, ini juga kurang efektif. Contoh misalnya, adanya Komite Nasional Pemuda Indonesia misalnya, yang merangkum semua aktivis-aktivis generasi muda. Selama ini juga belum kita dengarkan apa masukannya. Belum pernah kita terima apa pemikirannya. Dan ini semua yang menjadi PR kita semua sebetulnya. Mari kita manfaatkan media-media yang ada, forum-forum yang ada untuk lebih intensif terjadinya komunikasi yang interaktif antara pengambil kebijakan ataupun stakeholder pemerintahan dengan masyarakat. Tentu ya kita berharap penguatan masyarakat sipil itu terus dilakukan. Dan itu semua juga bagian dari tugas kita semua termasuk partai politik pun juga menguatkan civil society. Itu bagian yang kita tuju bersama. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Pak Suharwanto. Dilanjutkan Pak Safi, persilakan. Terima kasih. Tentang penguatan masyarakat sipil oleh partai atau oleh politisi, saya kira tadi berkait dengan apa tadi sudah sampaikan Pak Suharwanto, yaitu tentang pendidikan politik itu sendiri. Artinya bahwa ruang bagi masyarakat ya untuk mendapatkan wawasan-wawasan politik ini salah satunya dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Bahwa kami di samping penguatan mungkin dilakukan kepada anggota partai, juga secara rutin kami melakukan itu kepada masyarakat secara luas. Ya, baik itu lewat reses maupun juga kalau kami di DPRD juga ada berupa sosialisasi, kegiatan sosialisasi, entah itu lewat perda atau yang lainnya, termasuk public hearing raperda. Artinya kita juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat itu dengan banyak sarana gitu ya, dan kita difasilitasi oleh negara untuk itu ya, sehingga disinilah saya kira kalau kita bayangkan semua anggota DPRD atau DPR itu mampu melaksanakan sarana-sarana tadi secara efektif, ya di atas kertas ya seharusnya masyarakat banyak yang mendapatkan penguatan itu gitu ya. Contoh kalau kami di DIY ini kurang lebih bisa sekali pertemuan bisa 100 orang. Ya ini kalau ini dilakukan oleh 55 anggota untuk di DIY dalam waktu 5 tahun itu sudah berapa ribu orang yang seharusnya bisa mendapatkan penguatan itu. Ya perspektif dalam politik ya, penguatan mereka baik dalam ruang demokrasi maupun akses dalam partisipasi publik. Dan tadi sampaikan Pak Arwanto juga, kita sudah biasanya Pak Suharwanto menerima mulai dari hitungan lebih kurang 10 sampai ribuan orang. DPRD Malioboro ini sudah ikonik menerima demonstran, walaupun kemarin sempat tercemari ya Pak Arwanto, ada pengerusakan gitu ya. Tapi itu satu ikonik yang saya kira selalu diingat oleh masyarakat bahwa nek ono popo demone nang Malioboro gitu. Ya toh, DPRD di Malioboro gitu ya. Saya nggak tahu nanti jadi pindah mungkin Pak. Iya. Jadi ini saya kira satu hal yang menjadi pengalaman-pengalaman yang saya kira teman-teman nanti juga bisa melihat seberapa kemudian khusus di DIY ini kita sudah buka ruang itu kepada publik ya. Kemudian tentang money politik, saya sebetulnya melihat seperti sering dikatakan seperti kayak antara telur dan ayam, duluan mana nih? Kira-kira duluan masyarakat itu minta atau kandidat yang menawari gitu kira-kira. Jadi saya kira ini memang satu hal yang saya menarik tadi yang mungkin Mas tadi sudah menyampaikan ya, ada pendekatan kultural
Ini menurut saya ketika ini mampu di cloning ya, kesadaran dari masyarakat ini muncul, ini akan lebih bisa mampu diterima oleh masyarakat yang lain ketika ini berawalnya dari masyarakat, bukan top down ya. Bukan masyarakat atau mungkin dari pemerintah melakukan, misalnya kalau istilah kita tuh sering pencanangan desa anti itu, kalau itu dari pemerintah tuh agak sering wah ini proyek wae gitu. Proyek launching gitu kira-kira gitu ya. Tapi ketika itu munculnya malah dari masyarakat, dibuat gerakan itu, menurut saya ini yang kami dari partai politik, kalau kami sendiri dasar pribadi saya malah seneng gitu loh. Kalau ini muncul kesadaran untuk menolak politik uang ya tadi itu, bagi partai politik atau kandidat berkurang pengeluarannya gitu ya. Ayo monggo nanti kita bisa uji itu biar masyarakat akan lihat gitu ya. Mana yang akan lebih prefer bagi mereka untuk dipilih begitu. Nah kemudian tentang yang terakhir tadi ya, ini menarik pertanyaan ini. Tapi dalam konteks mungkin secara pribadi ya. Nah, secara pribadi saya semuanya oke. Mau tertutup mau terbuka menurut saya oke. Secara pribadi ya, karena kalau ini kan konteksnya adalah sikap partai ya. Kalau kami tentunya di pusat ya, walaupun kami termasuk 8 partai ya, termasuk Pak Harwanto yang menolak untuk proporsional tertutup ya. Tapi kalau saya pribadi dua-duanya oke. Saya dan Pak Suharwanto sudah ngalami dua-duanya ya Pak ya. Tertutup juga pernah dan terbuka juga pernah gitu ya. Jadi secara prinsip kalau pribadi gitu Mas. Ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Syafi'i. Mungkin selanjutnya Pak Bahtiar. Ini saya rasa juga tepat untuk menanggapi apa yang lebih baik atau manakah yang mungkin kebijakan yang tepat itu, terbuka atau tertutup gitu. Atau mungkin ada perspektif lain Bapak terkait dengan sistem pemilu kita saat ini. Kita tertutup sudah pernah ya, coba-cobanya ya. Terbuka menghasilkan demokrasi transaksional, berbiaya mahal, kanibal, dan mungkin jangan sampai demokrasi kriminal. Ya kita coba yang lain lagi lah, nggak apa-apa gitu loh. Kalau seandainya eksperimentasi pertama tertutup itu kurang memuaskan karena ada ditunggangi oligarki lah, oligarki partai, ditunggangi oleh elit partai, membeli suara dalam karung dan sebagainya. Nah demokrasi yang sekarang seperti ini open list, katanya biayanya mahal, ya money politik menjamur dan suara dibeli dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ke depan ya KISP bisa dorong juga nih ide, saya pengen punya ide misalkan ya semi terbuka semi tertutup lah, atau buka sidik jos, nah seperti itu sistem pemilu buka sidik jos ya, misalkan seperti itu juga perlu kita coba, kan belum pernah kita coba. Dalam artian kalau kita bereksperimentasi demokrasi dalam model sistem pemilu, bisa nggak kita kombinasi ya yang terbuka ya, tertutup iya. Dalam artian 50-50 seperti itu. Mungkin kalau seperti ini cocok dengan kultur dan budaya kita, ya mungkin bisa kita uji coba terus-terusan seperti itu. Nah, tergantung ini lah. Sekarang undang-undang pemilunya kan sudah open list ya kan. Undang-undang pemilu udah open list. Nggak tahu kalau masyarakat sipil menggugat ke MK dan bisa dikabulkan dan bisa berlaku untuk ke depan ya bagus juga. Tapi sebagai sebuah eksperimentasi saya kira tidak ada salahnya atau enggak haram ya bagaimana kombinasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Tertutup dalam konteks biar partai politik punya otoritas yang lebih kuat menentukan calon-calonnya. Syaratnya adalah kapasitas partai politik juga harus bagus. Partai politik harus sehat kalau mau yang semi tertutup ini, sehingga rekrutmen partai politik atau merekrutmen para kontestan kandidat ini juga benar-benar selektif ya, sehingga partai menentukan calon benar-benar yang berkualitas, punya kapasitas dan punya integritas. Kalau isi tasnya ada ya bonus gitu aja. Tapi dua syarat yang integritas ya moralitas tadi terkait kapasitas itu wajib seperti itu. Nah sehingga dan yang selanjutnya diserahkan ke mekanisme masyarakat. Masyarakat milih yang mana nih?
Ya, masyarakat punya hak menentukan, partai politik juga ada porsi untuk menentukan juga. Bisa dikombinasi seperti saya sebagai orang dalam konteks kenal misalkan ya orang ketua partai atau sekjen partai, saya punya calon, saya rekomendasikan orang ini bagus, orang ini integritas macam-macam, saya bisa nitip ke partai politik sehingga ada garansinya, oh ini bagus. Tapi kalau model sistem open list seperti ini saya nitip, ya nanti saya memasukkan pada apa namanya berantara yang penuh dengan serigala, buaya dan sebagainya. Nyemplung politik langsung kena caplok seperti itu. Nanti kapok Pak. Seperti itu. Ya saya kira begitu Mas, kombinasi ya, atau sistem buka politik, buka sidik jos tadi ya. Ya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bahtiar atas jawaban dan tanggapannya. Nah mungkin kita sampai di penghujung diskusi kita, meskipun sebenarnya dialog kita belum berujung ya, masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan di lain kesempatan dan ruang waktu yang lain lagi. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin minta statement, closing statement dari masing-masing para pembicara, mungkin 30 detik sampai 1 menit boleh disampaikan dari Pak Suharwanta dulu mungkin. Silakan Pak. Saya apresiasi pada acara ini ke teman-teman KISP atau KISEP tadi. Dan ini membuka ruang yang harus dikembangkan terus agar nanti harapan kita bersama bisa mulai ya berangsur-angsur lah menjadi lebih baik. Dan saya siap sewaktu-waktu nanti diundang lagi untuk bicara tentang ini semua. Nanti dengan tema apapun nanti saya siap untuk hadir. Dan ya kita berharap ini bisa lambat laun bisa merubah suasana iklim politik di Indonesia akan semakin sehat dan semakin baik. Bravo KISP. Oke, tepuk tangan. Silakan Pak Safi. Terima kasih. Tadi kira-kira poin pertama idem dengan senior saya. Yang kedua saya kira biar agak beda, silahkan anak-anak muda masuk ke partai politik, ya bisa berbagi peran. Saya mau aktif di partai, yang lain saya mau jadi pemantau lewat KISP. Saya kira begitu aja supaya pandangan kita tentang politik bisa lebih maju begitu ya. Dan tadi banyak penyegaran ketika anak muda ini berani untuk menerima tantangan di era depan ya, dengan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih Pak Safi, tepuk tangan dong. Oke. Selanjutnya Pak Bahtiar, persilakan. Untuk anak-anak muda ini jangan alergi dengan politik. Tahun depan adalah tahun politik. Saya dorong untuk terlibat. Pertama awasi, kedua partisipasi, dan ketiga adalah aksi untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Mas Edward selaku perwakilan dari KISP. Ya. Pertama terima kasih untuk narasumber Pak Suharwanta, Pak Syafi'i, Pak Bahtiar yang telah hadir membersamai kita semua. Tentu ini jadi awal karena nanti tahun 2023 pertengahan pasti akan semakin riuh begitu, dan kami ingin mencoba mewarnai supaya dialog diskusi politik kita lebih berwarna Pak. Tidak lagi kita hanya sebatas dengan teman-teman muda itu hanya mengajak memilih, tapi substansi isi mengapa harus memilih dan apa yang harus diperdebatkan itu menjadi kering. Nah ini semangat kami, dan kami masih ada 10 sesi nanti Pak sebenarnya di bocoran. Jadi mudah bicara akan ada 10 kali dialog di setiap bulannya, terkhusus untuk mengundang para pemangku kebijakan dan juga nanti siapapun misalnya yang mau jadi anggota dewan dari teman-teman muda, kita akan siapkan tempatnya untuk kita berdialog dan berdiskusi. Dan kami malah mendorong teman-teman di kampus juga berani juga untuk mengundang para partai politik untuk berdiskusi dan berdialog membahas isu-isu yang urgent ya. Kita tidak bisa lagi berselimut
di istilah netral begitu, tapi saya punya perspektif yang berbeda. Netral dan independen ini beda begitu. Kalau netral itu kita tidak berpihak kepada siapapun dan nilai apapun. Tapi ketika independen kita itu berpihak pada nilai publik. Dan teman-teman muda itu berpihak pada nilai publik, menghadirkan untuk orang berdiskusi dan berdialog apa isi kepala itu bagian dari menguji seberapa jauh teman-teman atau bapak-bapak atau siapapun yang terjun di politik itu punya ide apa begitu. Kita bisa bayangin calon wali kota atau bupati atau anggota dewan yang itu punya resource untuk memimpin kita tapi tidak punya ide, itu kan jadi sedikit apa ya, wagu bahasa Jawanya. Dan ini kita mendorong itu. Itu Mas Iqbal dari saya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir. Mohon maaf kalau sambutan kami kurang wah begitu gitu kan. Ini yang bisa kami sediakan begitu. Hanya kopi dan cemilan kecil, semoga ini bagian dari ikhtiar bersama memperbaiki demokrasi ke depan. Amin. Baik, terima kasih Mas Edward, terima kasih Pak Bahtiar, terima kasih Pak Suharwanta, terima kasih Pak Syafi'i atas penyampaian dan dialog yang luar biasa. Dan tibalah kita di penghujung acara. Sebelum saya tutup, nanti tadi kelupaan ya, teman-teman setelah selesai acara bisa menyantap hidangan dan kopinya di belakang gitu. Tadi udah beberapa ya. Nah, baik. Nah, nanti mungkin kita akan ada foto bersama, tapi sebelum itu ada penyerahan simbolis kenang-kenangan dulu dari KISP kepada para pembicara. Mungkin yang pertama kepada Bapak Suharwanta dulu. Boleh mungkin berdiri di depan Bapak. Foto dari atas bisa sih. Dari atas. Baik, terima kasih banyak Pak Suharwanta. Selanjutnya Pak Muhammad Syafi'i. Baik, terima kasih banyak Pak Syafi'i. Selanjutnya Pak Bahtiar. Baik, selanjutnya mungkin foto bersama pembicara terlebih dahulu. Mungkin bisa berbaris di sini saja. Di sini ya mungkin Pak. Terus ya. Oke. Enggak bisa bareng-bareng dulu. Nanti setelah ini bareng-bareng. Oke, nah foto bareng-barengnya gimana nih settingnya enak ya? Mungkin di panggung aja ya? Di panggung. Oh mungkin numpuk di sini atau gimana ya? Ya numpuk di sini kayak lebih enak ya? Numpuk di sini, nanti fotonya dari sini. Nah mungkin bapak-bapak pembicara bisa di depan. Silakan teman-teman merapat sekaligus nanti selesai langsung ngambil snack. Masih ada nggak? Habis ya. Kopinya masih kopinya. Silakan bisa merapat ke sisi timur. Oke, kena nggak? Oh, oke udah masuk semua? Udah. Siap. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Lagi 1, 2. Oh, bannernya kelihatan nggak ya? Oh boleh. Disimpan di sebelah Bang Ajeng boleh? Biar kisnya kelihatan. Di sebelah Bang Ajeng di atas. Oh, malah korbannya laptop. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semua. Sampai ketemu di agenda Muda Bicara berikutnya. Oke, sudah off record.